Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita bertemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Kali ini kita masih akan membahas tentang statistika. Siapkan buku kalian, lalu nanti boleh dicatat jika ada bagian yang penting. Apa yang akan kita pelajari? Kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama median, yang kedua mengenai modus. Apa itu median suatu data dan apa itu modus suatu data? Agar bisa menjawabnya, simak video ini sampai selesai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Perhatikan di sini yang tercetak tebal adalah kata kunci untuk mengingat median. Jadi median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan, nilai tengah dan telah diurutkan. Lalu, cara menentukan median tergantung dari banyak data. Kalau banyak datanya itu ganjil, maka untuk mencarinya, langkah pertama kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil. Lalu yang kedua, baru deh kita mencari datum yang berada di tengah-tengah. Gimana contohnya? Tentukanlah median dari data berikut. Jadi ini ada sekumpulan data, kita diminta nyari mediannya. Kita hitung dulu yuk datanya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 berarti ganjil. Kalau ganjil, pertama kita apakan tadi? Kita urutkan dari yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah 5. Lalu 6, 6-nya ada 2. Ada 3. Berarti 6, 6, 6. Lalu ada 7. Lalu ada 8. Lalu ada 9-nya 2 kali. Dan yang terakhir adalah 10. Kalau sudah diurutkan, kita cari datum yang berada di tengah. Mana sih yang di tengah? Lihat di sini, kita bisa membaginya jadi gini. Datumnya ada 4 di kiri dan 4 di kanan. Tinggal tersisa satu bilangan yang di tengah-tengah, yaitu 7. Nah, 7 inilah yang disebut dengan median. Jadi mediannya berapa? Mediannya sama dengan 7. Nah, jelas ya? Tinggal adik-adik jeli mencari mana sih yang berada di tengah-tengah. Nah, yang kedua, kita akan bahas gimana ya kalau banyak datanya genap. Kalau banyak datanya genap, langkah pertama sama, yaitu kita urutkan dulu dari yang terkecil. Lalu yang kedua, kita cari 2 datum yang berada di tengah. 2 ya datumnya yang dicari, 2 datum yang berada di tengah. Lalu kita jumlahkan 2 datum tersebut dan kita bagi 2. Gimana contohnya? Tentukanlah median dari data berikut. Di sini ada suatu kumpulan data. Kita hitung yuk ada berapa banyak datanya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. 12 itu kan genap. Lalu langkah pertama kita urutkan. Berarti yang terkecil di sini 6. Lalu
7-nya ada 4. Habis 7, 8 ya. 8-nya ada 3. 8-nya ada 3. Lalu 9-nya ada 2. Yang terakhir 10. Langkah kedua, kita cari 2 datum yang berada di tengah. Ingat, ini tadi kan ada 12 ya. 12 itu kalau kita bagi 2 tuh berarti kan 6. Oke, berarti kalau kita bagi 2 banyaknya datum itu ada 6 yang di sebelah kiri dan ada 6 yang di sebelah kanan. Kalau udah terbagi 2 gini, kita bisa melihat dengan jelas mana sih yang berada di tengah-tengah. Berarti kan yang di tengah-tengah ini nih, ada 7 dan 8. Jadi yang di tengah itu ada 7 sama 8. Oke ya, ada 7 dan 8. Lalu kita jumlahkan. Langkah ketiga kita jumlahkan, berarti ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita bagi dengan 2. Nah, ini adalah median. Jadi, kita tentukan 2 datum yang di tengah, kita jumlahkan, lalu kita bagi 2. 7 tambah 8, 15, kita bagi 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya berapa? Mediannya adalah 7,5. Jelas ya adik-adik? Sekarang tahu kan bedanya? Gimana cara mencari median kalau banyak datanya ganjil dan genap? Kalau ganjil, tinggal kita cari datum yang di tengah-tengah. Tapi kalau genap, kita cari 2 datum yang di tengah, kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 2. Sekarang kita bahas contoh soal yang lain yuk, tentang median. Yuk adik-adik, kita cermati soal berikut. Di sini disajikan nilai ulangan matematika siswa kelas 8F. Yang dapat 50 ada 4 siswa, yang dapat 60 ada 6 siswa, yang dapat 70 ada 7 siswa, yang dapat 80 ada 10 siswa, yang dapat 90 ada 4 siswa, dan yang dapat 100 ada 3 siswa. Kita diminta nyari median dari data tersebut. Kalau kita mau nyari median, kita kan harus tahu dulu ya, banyak datanya itu ganjil atau genap. Caranya gimana? Kalau di sini frekuensinya kita tambahkan semua. 4 tambah 6, 10, 10 tambah 7, 17, 17 tambah 10, 27, lalu tambah 4, 31, tambah 3, ketemu 34. Ternyata ini totalnya itu genap. 34 itu kan genap ya. Nah, kalau genap berarti nanti dalam mencari median kita perlu tahu 2 datum yang di tengah. 2 datum yang di tengah berarti kalau di sini urutan keberapa sama urutan keberapa ya? Kalau datanya 34, kita bagi 2 kan ketemu 17. Berarti nanti 2 datum yang di tengah itu adalah datum urutan ke-17 sama yang satunya adalah datum urutan ke-17 tambah 1 yaitu ke-18. Nah, jadi tugas kita di sini adalah nyari berapa sih datum urutan ke-17 dan ke-18. Caranya gimana? Pertama ini tabelnya Bu Ajeng pindah ke tabel yang tegak gini ya, biar enak dibaca. Nah, cara pertama dalam mencari urutan, itu bisa kita daftar, ini nilainya ini jadi kayak gini. Kita daftar semua. 50-nya ada 4 anak, ada 4 siswa, berarti ditulis 50-nya 4 kali. 60-nya ada 6 siswa, berarti tulis 60-nya 6 kali. Sampai yang terakhir 100-nya ada 3 siswa, berarti 100 ditulis 3 kali. Kalau udah kayak gini, tinggal kita cari urutan ke-17 sama urutan ke-18.
segini ini 10 ya. Segini itu 10. Berarti kalau ke 17 tinggal tambah 7. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini adalah datum ke-17, berarti sampingnya datum ke-18. Dari sini berarti kita tahu mediannya sama dengan 70 ditambah 80, lalu kita bagi 2. Jumlahkan lalu bagi 2. Ketemu 150 bagi 2. Ternyata mediannya adalah 75. Nah, ini cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua. Yuk kita bahas cara yang kedua. Di tabel ini, yang dapat nilai 50 kan ada 4. Artinya, nilai 50 itu nanti ada di urutan, karena 4 ya berarti pertama sampai ke 4. Lalu nilai 60 itu ada di urutan setelah 4 yaitu 5 sampai urutan 4 tambah 6 yaitu 10. Nilai 70 nanti akan ada di urutan setelah 10 yaitu 11 sampai urutan 10 tambah 7, 17. Lalu nilai 80 nanti ada di urutan setelah 17, 18 sampai urutan 17 tambah 10, 27. Nilai 90 nanti ada di urutan, berarti di sini 28 sampai 27 tambah 4, 31. Dan nilai 100 nanti ada di urutan 31 tambah 1, 32 sampai urutan 31 tambah 3, 34. Nah, sekarang kita cari urutan ke-17. Urutan ke-17 itu kan berarti ada di sini. Ternyata urutan ke-17 nilainya adalah 70. Lalu kita cari urutan ke-18. Urutan ke-18 ternyata di sini. Nilainya adalah 80. Berarti mediannya seperti tadi. Urutan ke-17 tambah urutan ke-18, 70 tambah 80. Lalu kita bagi 2. 70 tambah 80, 150 bagi 2. Ketemu ternyata sama ya. Mediannya adalah 75. Nah, gimana? Jelas ya adik-adik semua? Pembahasan tentang median selesai ya. Sekarang kita bahas mengenai modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Soal-soal tentang modus ini biasanya gampang banget loh. Contohnya gimana? Misal diketahui data berikut, kita diminta nyari modusnya. Ingat, modus tadi adalah yang paling banyak muncul. Kalau adik-adik lihat, di sini yang paling banyak muncul adalah angka 7. Dia muncul sebanyak 3 kali. Kalau 6 di sini cuma ada 1, 9 cuma ada 2, 5 cuma ada 2, 8 dan 10 juga cuma ada 1. Berarti jelas banget di sini modusnya adalah 7 karena dia muncul paling banyak yaitu sebanyak 3 kali. Contoh soal kedua. Ini disajikan nilai ulangan matematika ya, ini soal yang tadi. Kita diminta nyari modusnya. Ternyata di sini 80 tuh muncul sebanyak 10 kali. Dibandingkan yang lain, 10 kali itu yang paling banyak, yang lebih banyak. Jadi, modus dari data tersebut adalah berapa? Modusnya adalah 80. 80-nya ya, bukan yang 10. Modusnya 80 karena dia muncul paling banyak, yaitu sebanyak 10 kali. Nah, videonya selesai. Semoga adik-adik bisa paham dengan apa yang Bu Ajeng jelaskan. Kalau ada salah kata Bu Ajeng, mohon maaf. Kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.